Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Norfitri Hairunisa, NPM saya 1912-4911. Saya pemateri dari kelompok 5 dengan judul Ciri-ciri tafsir bi al-Isyari dan kelebihan dan kekurangan tafsir bi al-Isyari. Lalu, ciri-ciri tafsir bi al-Isyari yaitu maknanya tidak bertentangan dengan zahir Al-Quran dan tidak dikatakan secara pasti bahwa makna itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran, bukan makna yang zahir. Lalu takwilnya tidak jauh daripada yang semestinya, tidak bertentangan dengan suatu dalil syariat dan tidak bertentangan dengan suatu dalil akli. Lalu kelebihan dari tafsir bi al-Isyari ini yaitu mempunyai kekuatan hukum dari syara, dan apabila tafsir bi al-Isyari ini memenuhi syarat-syarat tafsir sebagaimana yang telah disepakati para ulama tafsir, maka akan bertambah wawasan dan pengalaman terhadap isi kandungan Al-Quran. Dan penafsiran secara isyari tidaklah menjadi aneh kalau Allah melimpahkan ilmu pengetahuan kepada orang yang ia kehendaki, serta memberikan pemahaman kepada orang-orang pilihan seperti Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan Nabi Khidir alaihissalam. Lalu, penafsiran Isy'ari mempunyai pengertian-pengertian yang tidak mudah dijangkau sembarangan ahli tafsir, kecuali bagi mereka yang memiliki sifat kesempurnaan iman dan kemurnian ma'rifat. 5. Tafsir bi al-Isy'ari atau tafsir golongan yang ma'rifat kepada Allah jelas telah memahami makna tekstual atau lahir dari Al-Quran sebelum menuju kepada makna secara isyarat. Hal ini yang pertama, menguasai makna lahir ayat atau hadis. Yang kedua, memahami makna isyaratnya, menelaah kembali perbedaan pandangan ulama tafsir terhadap tafsir al-Isy'ari, terutama pendapat yang menganggap tafsir bi al-Isy'ari tergolong ke dalam tafsir mardud atau tertolak penuh dengan rekayasa dan hayalan penafsir semata. Lalu kekurangan yang dimiliki tafsir bi al-Isy'ari yaitu apabila tafsir Isy'ari ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan, maka tafsir ini dapat dikatakan tafsir dengan hawa nafsu atau rasio yang bertentangan dengan lahir ayat yang dilarang oleh Allah. Lalu tafsir Isy'ari yang telah kemasukan penakwilannya rusak sebagaimana dipergunakan oleh aliran kebatinan, tidak memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan ulama, sehingga orang awam berani mencacarkan kitab Allah, menakwilkan menurut bisikan hawa nafsunya atau menurut bisikan setan. Orang-orang tersebut menduga bahwa hal itu termasuk tafsir Isy'ari akibat kebodohan dan kesesatan mereka karena telah menyelewengkan kitab Allah dan berjalan di atas pengaruh aliran kebatinan dan ateis. Hal semacam itu kalaupun bukan merupakan penyelewengan terhadap arti. Ketiga, penafsiran secara Isy'ari kadang-kadang maknanya sangat jauh dari ketentuan-ketentuan agama yang sudah qat'i atau pasti keharamannya, seperti anggapan Ibnu Arabi terhadap orang-orang musyrik yang menyembah patung. Menurutnya, mereka pada hakikatnya menyembah Allah, bukan penyembahan patung, dan patung adalah sebagai pengganti Allah. Penafsiran secara Isy'ari tidak dapat dijangkau atau sulit dipahami pada rusaknya agama orang-orang awam. Sebagaimana ungkapan Ibnu Mas'ud, seseorang yang mengatakan kata-kata di hadapan orang lain tidak dimengerti, hal itu akan menjadi fitnah buat mereka. Dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.